Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan pidato atau kultum mentransfer keunggulan pada diri kita. Itu Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Berdiri saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri memegang buku dan obor tanpa arti. Tapi berdiri saya di sini saya akan memberikan atau membacakan pidato atau kultum pada malam kali ini yang berjudul mentransfer keunggulan puasa pada diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga amal ibadah kita lebih meningkat dari sisi kualitas atau kuantitas dari hari-hari sebelumnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa puasa adalah ibadah tiada tandingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisawmi fa innahu la misla lahu." Hendaknya kamu berpuasa karena ia tidak tanding. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu, pada kesempatan kultum kali ini, Ana ingin menyampaikan tentang langkah-langkah untuk mentransfer keunggulan puasa pada diri kita sehingga kita juga menjadi pribadi unggul tidak tanding. Di antara langkah-langkahnya adalah peningkatan kualitas puasa. Seorang muslim dapat meraih keunggulan dan kedahsyatan puasa dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa yang dilakukan. Peningkatan kualitas ini meliputi beberapa aspek. Hendaknya kita melakukan ibadah puasa dilandasi dengan iman dan niat meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan niat meraih pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan niat tersebut sudah dijelaskan dari hadis Arba'in An-Nawawi. Yang pertama yaitu Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Ka'bah dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Aspek yang kedua adalah membersihkan puasa dari berbagai perbuatan maksiat yang akan menggugurkan pahalanya. Kita hendaknya meninggalkan perkataan dan tindakan yang buruk, jahil, dan maksiat yang akan menggugurkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada'a qawla ar-ziru wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi aida'a ta'amahu syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan dosa, maka Allah akan tidak membutuhkan upaya dirinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Aspek yang ketiga, melakukan aktivitas ibadah lain yang semakin meningkatkan keutamaan puasa. Di samping melakukan ibadah puasa, kita hendaknya melakukan ibadah lain, tilawah Al-Quran dan zikrullah, di mana amal kebaikan ini akan memperbesar pahala puasa yang dilakukan.
Dalam hadis diriwayatkan, qala fa yusab ibihi azama ajran, qala aksaruhum lillahi tabarakallahu ta'ala dzikran. Seorang sahabat bertanya, siapakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, yaitu orang yang paling banyak zikir kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Langkah kedua, meningkatkan kuantitas puasa. Di samping meningkatkan kualitas, kita hendaknya meningkatkan kuantitas. Yang kita lakukan, peningkatan kuantitas kita puasa ini dilakukan dari dua aspek. Aspek yang pertama, memperbanyak ibadah puasa di luar bulan Ramadan. Hendaknya kita tidak hanya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan lain yang tidak terlarang untuk melakukan puasa. Abu Fatimah menuturkan, qultu ya Rasulullah, akhbirna bimalin nastaqima alaihi wa na'maluhu. Qala alaika bisomi fa innahu la misla lahu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami suatu amalan yang kami akan mengerjakan secara istiqamah. Beliau bersabda, hendaknya kami konsisten berpuasa karena ia tidak tandingnya. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Aspek yang kedua adalah memperbanyak orang-orang yang ikut berpuasa bersama kita. Kita juga hendaknya mengajak serta anggota keluarga dan para tetangga untuk menunaikan ibadah puasa secara konsisten. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah." Qala, "Alaika bis-shaumi fa innahu la misla lahu." Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Beliau bersabda, hendaknya kamu mengkonsisten berpuasa karena puasa itu tidak tandingnya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah, Abu Umamah pun menunaikan puasa secara konsisten dan mengajak serta istri, keluarga, dan para pelayannya. Aspek yang ketiga adalah mensibukkan diri dan sibukkan ibadah. Tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan, tetapi kita juga harus berupaya mensibukkan diri kita dengan mensibukkan ibadah yang menjadikan ubudiyah sebagai pedoman hidup. Allah Ta'ala berfirman, sibukkan Allah, wa man ahsanu minallahi sibukah, wa nahnu lahu abidun. Peliharalah sebagai Allah, siapa yang lebih baik sebagainya dari Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Al-Baqarah ayat 138. Dan tentang niat sudah dijelaskan dari hadis Arba'in An-Nawawi. Yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Jadi kita harus mewarnai hidup kita dengan warna ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dimanapun kita berada, hati kita senantiasa terpaut dengan masjid dan syiar-syiar ubudiyah kepada Allah. Senantiasa menjadikan ubudiyah ini sebagai identitas dan jati diri kita. Di tengah umat manusia, ubudiyah ini memancarkan dalam sikap akhlak dan tutur kata atau tindakan kita sehingga semua orang yang
melihat kita senantiasa berdecak kagum seraya berkata, beginilah seharusnya seorang yang berpuasa. Dan berpuasa tersebut harus menghindarkan kita atau menahan dari sabar atau menahan dari amarah. Dan sudah dijelaskan dari Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisurati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Orang yang kuat bukanlah orang yang sering menang berkelahi, akan tetapi orang kuat adalah mampu yang menahan hawa nafsunya ketika marah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah langkah-langkah untuk mentransfer keunggulan puasa kepada diri kita sehingga kita menjadi generasi yang unggul tiada tandingnya. Sebelum tutup, Ana ingin memberikan dua pepatah mahfuzat atau pepatah Arab, yaitu manjada wajada mansobara zafira. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Dan mansobara zafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.